Ini sama aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hamba Allah kaum muslimin, mukminin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala takdir yang Allah berikan kepada kita yang hingga saat ini kita rasakan. Alhamdulillah adanya sebuah keinginan bagi kita untuk menjadi orang lebih baik di hadapan Allah. Jadi yang lebih baik itu kita harapkan adalah utamanya di hadapan Allah. Walaupun manusia menganggap kita itu kurang baik, tapi jika di hadapan Allah baik, maka itu jadi skala prioritas kita. Ya mungkin ketika kita melaksanakan ibadah kewajiban kita, ada orang-orang yang menganggap hal tersebut tidak ada manfaatnya. Tapi sekali lagi bahwa hidup kita ini adalah liya'budun, untuk menyembah Allah. Seperti yang disampaikan Ustadz Das'ad Latif. Ya, beliau bilang tuh kalau misalnya saya hidupnya bukan karena cari ridho Allah, maka saya akan menjadi bencana setelah hidup saya nanti di akhirat. Gitu. Sebagaimana juga yang insya Allah pada malam hari ini saya ingin menyampaikan salah satu ayat surat Al-Fat ayat terakhir. Insya Allah ini sudah hafal semua ya. Ada yang belum hafal, ada yang sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Aneh salah tadi tuh. Bukan fadl ya. Sahih. Fadl. Ya, sahih ini. Fadlan minallahi wa ridwana. Memang kebanyakan waridhu gitu ya. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Ada jim ya di situ ya? Jaiz artinya boleh berhenti. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Berarti apa tuh? Tebal ya? Masya Allah. Tafhim ya. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allahu akbar. Jadi baca Quran itu ada 3 tipe ya. Ada baca Qurannya bil ghina kayak tadi tuh, pakai lagu. Memang kebanyakan orang-orang Melayu itu menelurkan kiroat yang bernadanya, wah, Masya Allah. Sampai menang terus di Iran. Orang Melayu. Cengkoknya bagus. Ada yang kiroatu bil hifz. Baca Qurannya dikarenakan memang ada tuntutan untuk menghafal. Jadi bacanya agak cepat. Tapi tidak tetap memperhatikan makharijul huruf dan tajwidnya. Ya, ada tahsin, ada mujawwad. Kalau mujawwad itu adalah tajwidnya.
Kalau tahsin memperbaikinya. Kebanyakan jawad itu artinya ke makharijul huruf. Kalau tahsin ke panjang pendeknya. Ada yang kalau istilah qiraah dalam tajwid itu ada khata, khafi dan jali gitu ya. Kalau khafi itu panjang pendek. Kalau jali udah masuk ke huruf, tajwidnya yang bermasalah. Ajwadnya gitu. Jadi para hamba Allah, yang ketiga adalah qira'atu bil qalb. Baca Qur'annya udah pakai hati. Jadi biasanya yang pakai hati ini nih sudah suka meresap dalam hati. Sampai nangis dia. Makanya kalau misalnya kita sudah tahu artinya, ada orang yang baca tentang neraka, naudzubillah ya Allah, naudzubillah. Kalau misalnya lahum ajrun, tadi kan ada azim, amin ya Allah, amin ya Allah. Semoga saya bisa ke sono, semoga saya dapat pahala. Para hamba Allah, ayat yang saya bacakan tadi berkaitan tentang informasi-informasi tentang diri Nabi yang telah Allah berikan kepada orang-orang sebelum Nabi. Khususnya adalah orang-orang Bani Israel. Kenapa saya membahas ini? Muludan. Mulut kita nih. Ya, maulid Nabi. Artinya apa para hamba Allah? Memang kalau niatnya untuk mempelajari bagaimana kepribadian Nabi, sudah barang tentu tidak dipatok dengan setahun sekali ya. Setiap hari kita pelajarin. Tapi kalau misalnya memang ada orang yang mengkhususkan, tafadhol, silakan. Ada sampai orang yang merayakan dan ada yang tidak merayakan. Terlepas dari itu semua, saya bersyukur bahwa mereka masih ingat Nabi. Mereka masih marah kalau nabinya itu dihina. Gitu. Itu bentuk kecintaan. Jadi ada salah satu athar. Athar ini ucapan sahabat ya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, seorang sahabat Rasul, orang muhajirin yang bentuk fisiknya memiliki kekurangan, orang yang kurus, kakinya kecil. Jadi ketika naik pohon kurma itu diketawain sama orang, gitu ya, diledek lah, gitu. Nah, Rasul tahu tuh ternyata yang diledek itu Abdullah bin Mas'ud, dipanggil semuanya. Jika amal kalian ditimbang dengan salah satu kakinya Abdullah bin Mas'ud, masih beratan dia tuh amalannya, kakinya Abdullah bin Mas'ud. Insyaallah. Nah, Abdullah bin Mas'ud berkata, asarnya, man ahabba ayya'lama annahu yuhibbullah wa rasul. Barang siapa yang menginginkan untuk mengetahui bahwa seseorang itu cinta Allah dan Rasulnya, falyanzur, katanya, lihatlah. Idza ahabbal Qur'an fa innahu yuhibbullah wa rasul. Jika dia cinta Quran, maka sudah dipastikan dia cinta kepada Allah dan Rasul. Cinta kita kepada Quran para hamba Allah. Kenapa? Karena kita yakin Al-Quran ini petunjuk. Bukan hanya sekedar baca seperti bacaan yang lain. Petunjuk yang fadilahnya begitu banyak. Tidaklah aku membaca bismillah itu alif lam mim itu alif lam mim, ya kan? Ada hadisnya. Tapi alif sendiri, mim sendiri, lam sendiri. Pahala. Dikali 10. Udah berapa kali tadi kita baca tuh? Ya, kalau kita. Dan kata Rasulullah, maukah kamu jika kamu mau pulang nanti, kamu mendapatkan seekor simanin azimin, seekor lembu yang besar dan gemuk, katanya. Maka bacalah 3 ayat dalam sholat. Nah, itu kalau misalnya divisualkan ya, orang tuh berbondong-bondong itu. Dikarenakan iman ini iman nggak kelihatan, urusan hati, urusan keyakinan sama Allah, banyak orang yang nggak mau ngerjain. Seperti sholat Rasul. Jika saja sop pertama itu disebut unta merah gitu, pasti berbondong-bondong. Diibaratkan sahih Ustaz. Jadi benar-benar diuji keimanan kita. Nah tadi, man ahabba ya'lama annahu yuhibbullah wa rasul fanzur idza yuhibbul Qur'an fa innahu yuhibbullah wa rasul. Barang siapa yang kita ingin mengetahui bahwa dia itu cinta kepada Allah dan Rasulnya, lihat kalau dia cinta sama Quran,
maka dia sudah dipastikan dia cinta Allah dan Rasulnya. Salah satunya kebentuk kecintaan kita itu dengan qiraat itu, karena wahyu pertama tuh bacanya juga Iqra, baca. Jadi gimana kalau kita nggak baca? Padahal kita ini orang ajam, akhi, bukan orang Arab. Sudah barang tentu banyak muskilah di sana, kesulitan-kesulitan yang tadi sampaikan tuh. Dan kita syu'aba wa qabail, Allah ciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, akhi. Ana orang Sunda, Kang Yus orang Sunda, Bang Ahya orang Sunda, Bang Ahya. Ada orang Betawi, beda-beda. Orang Betawi. Tapi kata Rasulullah, Iqra'ul Quran bil ghumil arabiyyah wa aswatiha. Bacalah Al-Quran sebagaimana orang Arab membacanya dan juga mengeluarkan suaranya seperti orang Arab. Berarti kita ada usaha mujahadah nih, kesungguhan untuk bisa seperti mereka. Walaupun tadi saya pernah mengirim video bagaimana saya ngajarin lansia ya di grup tuh. Itu memang kalau sudah tua susah. La takunu, la takunu, la takunu, la takunu, la takunu, la takunu. Berapa kali pasti itu seperti itu. Subhanallah. Tapi pahalanya Masya Allah ya. Lahu ajran katanya. Kalau yang bacanya terbata-bata ya tata-ata gitu kan. Lahu ajran. 2 dapat pahala. Pahala qiraatnya dan pahala kesungguhannya. Dia nggak malu walaupun udah tua, tapi dia ada kesungguhan itu. Anda punya sahabat, insya Allah orangnya istiqomah di salah satu masjid rumah aneh. Dia udah tua, udah sepuh Ustaz. Aneh kalau nggak ketemu Islam Ustaz, Masya Allah, aneh jadi dukun Ustaz. Kenapa? Ini cincin aneh banyak, ini aneh tinggalin Ustaz nih. Alhamdulillah cincin aneh yang ini mah kagak ada baca-bacaannya katanya. Bacaan lah, apa yang hijau-hijau gitu. Dia itu punya perusahaan sampai dijual Ustaz. Kalau ngomong sama aneh, Ustaz, aneh kan pengangguran Ustaz. Jadi aneh belajar Quran, terus aneh ingin mengejar ketertinggalan. Masya Allah. Jadi aneh dapat pelajaran dari dia. Dia memberikan amalan-amalan yang baik terus ke aneh. Sehingga kalau misalnya Allah takdirkan dia nggak ada, itu selalu teringat dan doa aneh untuk dia. Ikhwan? Iya. Jadi semoga aneh berharap, semoga antum semua tetap semangat untuk belajar Al-Quran, membacanya, ya, membacanya. Dan membaca Al-Quran itu memang luar biasa ya. Sahabat Rasulullah saking nikmatnya baca Quran, panah 2 mah nggak dirasain sama dia. Namanya Abbad bin Bashar. Ketika pulang dalam peperangan Zatul Riqa, ketika Rasulullah sudah masuk ke dalam tendanya, Rasul mengeluarkan kepalanya, ditawarkan ke sahabat, siapa nih yang mau beramal soleh untuk menjagaku pada malam hari ini. Ternyata ada 2 orang, Abbad bin Bashar dan Ammar bin Yasir. Nah, dia bagi-bagi tuh. Bagaimana? Kamu dulu apa saya dulu nih yang mau istirahat nih? Kata Ammar, saya dulu dah yang istirahat, kamu dulu. Oke, siap. Dilihat kanan kiri sudah aman, dia sholat. Masya Allah, sholat. Ternyata ada 2 orang yang sedang mengintai dia. Dia nggak tahu sebetulnya yang jaga itu 2 orang. Tapi dikarenakan ada cuma 1 orang yang kelihatan lagi sholat, Abbad bin Bashar dipanah dari jauh. Cuk, masuk. Biasa aja. Terus. Padahal darah udah berada ke bawah. 2 kali, cep lagi, masih aja, biasa aja. Pas ketiga kali jatuh, gubrak. Ammar bin Yasir, innalillahi, kenapa? Ditanya kenapa nggak ngebatalin sholat gitu. Aku tidak mau membatalkan sholatku karena aku belum selesai baca surat Al-Kahfi. Bayangin aja tuh. Itu mungkin bayangannya Rasul sholat sampai bengkak-bengkak kakinya gitu. Aneh harus bisa lebih kayak Rasul nih, gitu kan. Kepanah mah cuy, kayak ternyata memang kekuatan dia nggak kuat, jatuh juga. Mujahadahnya.
Itu halawatul iman namanya. Sudah manis rasa imannya sehingga apapun kesulitan dunia itu nggak ada masalah. Sholat panas keluar, kan sekarang ini nih, panas ya. Kalau mungkin yang sudah pernikah haram, wah nggak sepanas di sana. Di sini masih bisa lah, banyak pohon. Dingin. Di sono dingin. Pas di sini hujan dingin, nggak kayak di sono. Jadi standarnya itu untuk terus kebaikan. Nah, jadi para hamba Allah, semoga kita dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hambanya yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Para hamba Allah. Kembali lagi kepada ayat yang tadi, surat Al-Fat ayat terakhir. Ya, momen saat ini digunakan oleh sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita kaum muslimin yang lainnya untuk ya dengan niat baiknya mempelajari kehidupan sirah Nabi, perjalanan hidup Nabi. Ya, yang tadi saya bilang, ada yang caranya diramaikan, ada yang tidak, wallahu a'lam bishawab. Tapi Anda bersyukur semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka untuk senantiasa terus cinta kepada Allah dan Rasulnya. Informasi tentang Nabi itu memang sudah Allah informasikan kepada manusia pilihan Allah yang lainnya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Jadi jauh tuh ya Nabi Musa itu. Nabi Musa itu setelah apa sesudahnya Nabi Yusuf? Sesudahnya Nabi Yusuf. Setelah. Setelah apa? Ayo. Iya. Jadi Nabi Yusuf dulu baru. Kan Nabi Yusuf mah emang keturunannya ini apa namanya Yakub. Gitu kan. Anaknya Yakub ada berapa? 12. Nah, diantaranya ada Yusuf dan Bunyamin. Nah, di situ baru anaknya ke bawah banyak. Salah satunya Musa. Saya. Ya, kita belajar lagi. Begitu, akhi. Nah, terus raja orang Yahudi pertama siapa nih? Ya, Talut, Talut. Apa doanya Talut tuh? Sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Kenapa? Karena dia tahu pasukannya dikit. Yang tadinya banyak diuji oleh Allah. Kata Nabi, kata Talut, kalau misalnya nanti di pertengahan jalan kamu ketemu sebuah sungai, kamu jangan minum banyak-banyak, cukup setangkup aja. Tapi dikarenakan mereka udah pada nggak kuat lagi, akhirnya dia nafsu, diminum banyak, bener-bener aja. Pasukan akhirnya tinggal 300, yang lainnya udah pada nggak kuat kok yang akan minum. Berangkatlah tuh orang-orang istiqomah itu. Nah, dia tahu pasukannya sedikit, maka dia berdoa, Rabbana afrigh alaina sabran, ya Allah berilah aku kesabaran, wa tsabbit aqdamana, dan kokohkanlah pendirianku ya Allah. Maka kata Allah, kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biiznillah. Berapa banyak pasukan yang banyak, yang kecil dapat mengalahkan pasukan yang besar. Yang sedikit dapat mengalahkan pasukan yang banyak. Biiznillah, itu intinya. Biiznillah, ketaatan kita kepada Allah, maka pasti Allah akan memberikan segala sesuatu kebahagiaan kepada kita. Ya, banyaklah yang seperti yang lain. Contoh-contoh yang Nabi berikan kepada kita. Perang Badar juga seperti itu ya. 300 juga orang-orangnya, sekitar 300. Pasukan berkuda cuma 2 orang. Miqdad bin Aswad dan Zubair bin Awam. Miqdad bin Awam di sebelah utara, Zubair bin Awam sebelah selatan, pasukan berkuda. Yang lainnya pasukan onta ada 70 orang, naiknya ganti-gantian. Yang lainnya infanteri semua, kavaleri cuma segitu doang. Melawan pasukan mereka yang luar biasa. Wa in tasbiru wa tattaqu. Nah, jika kamu bersabar dan bertakwa, artinya bersabarnya apa? Atas ketetapan Allah bahwa kamu harus berhadapan dengan Dia. Nggak boleh lari dari situ. Kita juga seperti itu barang Allah. Ada masalah apa jangan lari. Sabar gitu. Wa tattaqu, cari jalan keluarnya ke Allah, bukan ke siapa-siapa lagi. Ittaqullah. Kalau sekarang banyak orang yang sabar tapi jalannya
Naudzubillah min dzalik. Emang benar kata Rasul. Orang yang sakit itu keimanannya seperti daun bawang. Segampang robeknya. Gampang robek. Gitu ya. Ya, gampang dia, tadinya dia, saya nggak mau musyrik ya, saya nggak percaya obat ini. Ternyata emang lagi butuh banget. Ada aja dia percaya ngikutin pakai cara-cara yang lain-lain. Naudzubillah min dzalik. Sembuh lagi. Ya, akhirnya robek tuh keimanannya tuh. Naudzubillah min dzalik. Jadi Muhammadur Rasulullah, mari kita jadikan momen Rabiul Awal ini untuk senantiasa berintrospeksi diri kita. Apakah kita ini sudah mengikuti segala sesuatu yang ada dalam diri Rasulullah? Qaulan, au fi'lan, au taqriran, au sifatan. Baik perkataan maupun perbuatan atau kebiasaan dan sifat. Apakah kita sudah seperti Rasul? Kita tahu bagaimana generasi terbaik pengikut Rasul, sunnah itu adalah para sahabat. Sampai-sampai Rasul mereka dikatakan khairu ummah, sebaik-baik umat. Gitu ya. Nah, sekarang seharusnya para sahabat kita ini introspeksi gitu. Kita dan mereka semuanya nih yang merayakan. Kira-kira dalam amalan saya ini sudah Allah dan Rasulnya belum apa-apa, Allah Rasul gitu. Kan begitu ya, kalau kita cinta Al-Quran, kalau kita punya profesinya sebagai percetakan, kita cetakin pokoknya Allah dan Rasul, nasihat-nasihat semuanya. Kita punya pabrik ini, pabrik itu, pokoknya Allah dan Rasul semuanya. Hatta misalnya saya punya warung, misalnya dalamnya tuh nasihat-nasihat, udah sholat belum, baca bismillah gitu. Cinta Allah Rasul tuh gitu ya. Kawas-kawas kita, sahabat Nabi, semuanya, motor kita belakangnya zikir dulu baru gitu. Semuanya pokoknya Allah dan Rasul. Kita sudah seperti itu belum? Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya bersama Rasul, asyiddau 'alal kufar, tegas terhadap orang kafir. Maksudnya tegasnya akidahnya. Karena mereka tidak akan ridho kepada kita. Ya. Tidak akan ridho, semuanya pasti akan diacak-acak. Apalagi tentang misalnya sholat kita gitu ya, diledekin sama dia, dihina sama dia. Sampai mungkin ada saudara-saudara kita juga akhirnya ke bawah juga. Oh iya juga ya, kadang-kadang seperti itu tuh. Gitu. Harus berpegang teguh kita sebagai tanda cinta kita kepada Allah dan Rasul. Jadi harus membedain antara orang kafir. Emang nggak boleh kita jadikan orang kafir itu sebagai teman setia. Hanya sebagai gitu aja lah. Say hello lah. Tapi kalau misalnya orang muslim bener-bener akidahnya. Kenapa? Oh dia jelek. Ya nggak selamanya dia jelek seperti itu. Pasti akan. Yang penting dia beriman dulu. Karena itu tiket kalau dicabut nyawanya ketika beriman, ya masuk surga dia. Tapi kalau dia cabut imannya dalam keadaan kufur, ya dia nggak masuk surga. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ruhama bainahum, dan saling mengasihi dengan saudara-saudaranya, maksud saudara seiman lah. Kenapa? Karena memang sudah satu. Nah, ini baru disebut saudara nih. Beriman itu kakak adik lah. Walaupun bagaimanapun bandelnya yang namanya adik, kadang-kadang kita cuma ya sebandel-bandelnya adik, kita nggak bakalan marah banget sama dia, dipanggil tapi dirangkul gitu, dimarahin tapi dirangkul. Tapi kalau mau orang kafir udah nggak betendeng aling lagi. Ruk'an sujadan, tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadla minallah wa ridwana. Kamu melihat dia bersamanya, apa yang mereka lakukan? Ruku' dan sujud. Apa alasannya mereka sujud dan ruku dan sujud itu? Apa yang dicari? Yabtaguna fadla minallah wa ridwana. Hanya mencari ridho Allah dan karunia-Nya. Itu doang. Jadi kalau misalnya ada orang bilang, sholat nggak bikin kaya. Iya, sholat nggak bikin kaya. Kalau mau kaya ya kerja. Kembali kepada tujuan dia. Kalau dia carinya dunia, nggak sholat, dia bisa kaya. Begitu. Rasul mengatakan tafarrigh li'ibadati, pusatkanlah hidupmu hanya untuk memperibadatiku. Sa'amla'u sadraka ghinan wa ashudda faqa. Jika kamu mempusatkan hidupmu hanya untuk mengibadatiku, maka aku akan
memberikan ghinan fi qalbik, kekayaan hati, dan aku akan menutup kefakiran. Betul. Ya. Jadi sholat itu bukannya kaya harta, bukan, tapi kaya hati. Ibadah nih kayak gini nih, kaya hati, bukan kaya harta. Kalau yang jualan, nah itu kaya hartanya karena memang ada. Tapi kalau begini, ini jiwa. Wa asyuddu faqra, dan aku tutup kefakiran. Itu janji Allah ini. Kadang-kadang kita tergoyah iman kita. Nggak kaya-kaya ya sholat. Iya emang nggak kaya-kaya. Sholat mah apa. Tapi hati. Kalau dia cari kekayaan, banyak orang yang kaya yang hatinya tidak tenang gitu, akhi. Jadi walaupun dia banyak duit, rumahnya besar, sempit mulu dalam hidupannya. Kenapa? Karena hatinya nggak dibuka. Fa'in lam taf'al, kata Rasulullah, jika kamu tidak melakukannya, sa'amla'u sadraka syughlan wala asyudda faqra. Jika kamu tidak melakukan hal itu, kamu nggak ibadah, kamu lupakan Allah dan Rasulnya, maka aku akan isi hatimu dengan kesibukan, dan aku akan tidak menutup kefakiran. Kerja mulai dari pagi sampai sore. Kaya mah enggak. Penyakit banyak. Dan miskin terus, walaupun banyak duit, tapi dia merasa tuh kurang terus. Wala asyudda faqra, itu janji. Ya, begitu ya. Ya. Nah, termasuk kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya adalah belajar para hamba Allah. Jadi kita nih alhamdulillah dilahirkan dalam keadaan muslim ya. Islam keturunan lah. Ada nggak yang mualaf sini? Nggak ada yang mualaf ya. Tapi kadang-kadang kita terlena para hamba Allah. Yang penting udah Islam. Nggak belajar, ngikutin apa kata orang tua aja. Lihat orang tuanya berdiri, ruku, sujud, udah ikutin aja. Tapi kalau kita ngeliat saudara-saudara kita yang baru masuk Islam, mu'alaf itu, wah Masya Allah tuh. Dia tahu sujud itu dalilnya tahu. Ruku dia tahu dalilnya. Jadi ketika dia melaksanakannya benar-benar mantap hatinya. Tapi kadang-kadang kita ikut-ikutan aja. Jadi dia merasa puas dengan keilmuan yang temurun-temurun itu. Yang tadi ya. Ya, kita bisa ngaji ini dari kakek kita, dari abah kita, dari nenek kita, dari umi kita. Yang alhamdulillah sekarang baru bisa mutqinnya, lancar dan benarnya. Padahal yang dulu diajarinya sama kakek nenek kita. Yang mungkin tadi ya. Orang dulu mah kalau baca lagunya enak, tapi kadang-kadang tajwidnya berantakan gitu ya. Padahal dia yang ngajarin kita dulu. Nah, itu alhamdulillah. Kita di sekolah Islam, dan di situ pun kita ada mujahadah, ada kesungguhan untuk mencari apa yang saya lakukan tuh apa sih dalilnya, bener apa nggak seperti ini. Yang dikerjain lagi sama dia. Oh ternyata Umi, Abi gitu. Ini sholat tuh kalau dulu misalnya orang tua kita ya sholat ya kita sholat, tapi mungkin maaf nih naruh tangannya di sini gitu kan. Sholat gitu, tapi naruh di sini. Ada yang Allahu Akbar. Sholat ya. Tapi Allah. Akhirnya kita belajar nih, karena kita di sekolah Islam dapat ilmu-ilmu baru. Oh ternyata Umi, takbiratul ihram tuh bukan seperti itu, bukan kayak gini. Gue dapetnya dari dulu kayak begini, gitu kan. Gitu. Bacanya tuh kayak gini. Tapi kita dulu di pesantren gitu ya, baca surat Al-Fatihah ketika akhir surat Al-Fatihah, walallah. Wah, kiai aneh dulu waktu masih di Cipete. Bilang bolinnya harus bedok. Bolin. Itu baru aneh lulus jadi santri dulu Cipete. Tapi pas kesini aneh belajar, oh ternyata ada kiroat ini, kiroat itu, imam ini, imam itu. Imam Haramain Masjidil Haram, Haramain Masjidil Nabawi. Oh beda, Ali Huzaifi beda. Sungon Suraim beda, Sudes beda, Mahir Mu'aikli beda. Oh, Masya Allah, beda-beda ternyata. Bapaknya masih tetap aja pemahamannya. Kalau baca, bolinnya harus tebal. Tapi ane pas ane sodorin nih Pak nih, Imam Masjidil Haram nih bacanya nih, tebal nggak ada. Itu mah yang penting bapakmu dari guru bapak. Gitu ya. Tapi kita tahu aja dari dia, dari guru, dari abah-abah kita gitu ya. Makanya ya Allah kita doain semoga terus amalannya itu menjadi jariah buat dia gitu ya. Jadi penghapus dosa buat dia. Nah itu para hamba Allah. Jadi setelah kita berada di dalam jamaah ini, maka jadilah seperti jati diri Nabi
minimal seperti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Simahum fi wujuhim min athari sujud, dan tanda-tandanya di wajah mereka adalah min athari sujud. Nah, ini banyak orang yang melecehkan ya. Bukannya hitam jidatnya, bukan. Ternyata nih baca juga emang ditafsirnya bukan karena jidatnya hitam, karena Rasul juga nggak ada tandanya jidatnya hitam. Tapi dilihat dari keistiqomahan dan akhlaknya. Istiqomah dia, walaupun dia amalannya sedikit, tapi terus menerus. Yang kedua kesabaran dan akhlaknya terlihat. Jadi bukan dari wajahnya. Jadi orang yang kata Allah dalam hadis qudsinya, barang siapa yang memperbagus amalan sirnya, maka Allah akan memperbagus amalan nyatanya. Jika dia memperbagus amalan sirnya, amalan yang tidak terlihat oleh orang, maka Allah akan memperbagus amalan nyatanya yang terlihat oleh orang, akan diperbagus bagusan. Gitu ya. Nah, tadi yang disebutkan Muhammad Rasulullah walladzina amanu sampai atharis sujud, itu adalah kabar yang Allah berikan di dalam kitab Taurat. Jadi kitab di Quran mah nggak begitu jelas disebutin bagaimana ciri-cirinya. Tapi kalau misalnya di dalam kitab Taurat mendetail, sampai-sampai disebutkan oleh Allah bahwa orang-orang Yahudi itu sangat mengetahui pribadi Rasul bila dibandingkan pengetahuannya terhadap anaknya sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Maka seorang sahabat Abdullah ibn Salam yang dulu namanya adalah Husain bin Salam bin Al-Harith Al-Israili namanya aslinya itu ya. Tapi ketika masuk Islam diganti oleh Rasulullah Abdullah bin Salam Al-Harith Al-Israili. Nah, itu ketika sebelum datang Nabi, ya, ditunggu-tunggu Nabi ini, dan sudah dilihat cocok tanda-tandanya di dalam Taurat, dia takbir. Orang Yahudi itu takbir ya, orang Yahudi takbir. Ya. Jadi memang dalam Al-Quran disebutkan orang Yahudi itu nggak semuanya mereka seperti itu perilakunya. Ada sebagian. Minhumul mu'minun wa aktsaruhum fasiqun. Sebagian mereka ada orang beriman. Sampai sekarang juga ada begitu ya. Ada orang-orang Yahudi yang nggak setuju juga dengan pendudukan Zionis Israel di tanah Palestina. Ada kan? Apa namanya? Iya, pokoknya Yahudi Askenazi apa? Ya pokoknya adalah yang rabi-rabi ortodok itu. Nggak setuju juga dia. Tapi dia setuju nggak kalau Muhammad itu nabi terakhir? Itu ya. Jadi akidahnya ya, tapi secara kemanusiaan ya, saya nggak setuju. Jadi dalam kitab mereka juga Allah tidak memerintahkan untuk menguasai tanah Palestina katanya. Tapi kalau disuruh mengakui Nabi Muhammad, nggak tahu dia ngakuin apa enggak itu. Jadi ada yang baik, ada yang enggak. Tapi baik itu baik secara manusiawi, secara akidah tetap aja dia tetap menolak Nabi. Gitu. Adalah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Ya. Mereka adalah Abdullah bin Salam adalah seorang sahabat Rasul yang dulunya adalah pemimpin daripada rabi-rabi Yahudi. Yang mana ketika masuk Islamnya itu beliau bertanya tentang 3 hal yang bisa dijawab hanya seorang nabi. Orang-orang biasa nggak bisa jawab. Pernah dengar nggak apa pertanyaannya? Pertama, apa tanda-tandanya kiamat? Yang kedua, makanan apa yang pertama kali dimakan oleh ahli surga? Dan yang ketiga adalah bagaimana bisa membedakan antara bayinya laki-laki perempuan itu sama dengan ibunya apa dengan bapaknya? Jadi untuk bisa mengetahui bayi ini laki-laki dan perempuan itu bagaimana cara mengetahuinya? Nah, itu pertanyaan yang bisa dijawab hanya oleh seorang nabi. Dijawab oleh Nabi. Kata Nabi bahwa ciri-ciri kiamat itu adalah jika ada api yang akan menggiring manusia ke daerah Syam. Nah, itu tanda-tandanya. Wallahu alam itu bagaimana realisasinya ya. Api yang menggiring manusia sampai mereka itu semuanya terdesak dan kumpul di Syam. Yang kedua, makanan ahli surga pertama kali yang dimakan adalah hati ikan. Hati ikannya tapi bukan ikan yang kayak kita tahu sekarang. Ada yang bilang ikan paus atau ikan apa. Nah, yang ketiga nih bisa membedakan ente tahu mana ini yaitu perempuan atau laki. Jika laki-laki yang pertama keluar itu
anak laki-laki. Kalau misalnya yang perempuan pertama keluar, maka anaknya perempuan. Itu kata Nabi. Dan itu pertanyaan yang diajukan oleh Abdullah bin Salam, seorang pemimpin Rabi Yahudi, yang dia yakin pertanyaan ini hanya Nabi yang bisa menjawabnya. Maka setelah bertanya seperti itu, bersyahadatlah Abdullah bin Salam, dan Rasul mengeluarkan sabdanya kepada Abdullah bin Salam. Ya Yohanes, katanya, Absus salam, sebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, dan berikanlah makanan. Wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahmi. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah pada malam hari ketika manusia dalam keadaan tidur. Tadkhulul jannata bisalam, masuklah kamu ke dalam surga dalam keadaan selamat. Luar biasa Nabi itu ya. Kenapa Nabi mengatakan seperti itu? Karena memang di Madinah itu sudah waktunya untuk mengurus tentang kemasyarakatan. Sahabat-sahabat ketika di Mekah itu ngurus tentang akidah, dikuatkan terus keimanannya. Kenapa? Karena mereka tergoyang-goyang imannya. Disiksa, difitnah, dibunuh, sehingga dia banyak yang takut. Sampai-sampai ada yang menyembunyikan keislamannya, seperti Abbas bin Abdul Muthalib. Itu paman Rasul, lebih muda beliau dari Rasul 3 tahun. Pengusaha Abbas itu. Jadi ketika Abu Thalib itu banyak anaknya, Rasulullah sudah menikah dengan Khadijah, maka datanglah Abbas dengan Rasulullah itu ke Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, pamanku, aku tahu bagaimana beban hidupmu, kamu banyak anaknya. Bagaimana kalau aku menolongmu? Caranya gimana? Aku akan mengambil beberapa anakmu untuk aku urus. Kata Abu Thalib, ya silahkan, tapi jangan Atik. Kalau Atik masih kecil. Nih, ada Ali, ada Ja'far. Nah, Ja'far diambil sama Abbas, Ali diambil sama Ali diambil sama Rasul. Maka anak kecil pertama yang mengakui kenabian Muhammad SAW adalah Ali. Dan Ja'far dididik sama orang kaya namanya Abbas. Makanya luar biasa Ja'far itu ya. Nah, itu para hamba Allah, contoh-contoh, bukan contoh, kabar yang Allah berikan di dalam kitab Taurat yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Tidak begitu banyak ya, tapi hanya secara garis besar saja. Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Dan perumpamaan Nabi yang disebutkan di dalam Injil itu adalah kazar'in akhraja syat'ah. Itu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Fa'azarahu fastawa ala suqih. Lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati. Yu'ajibu zurra liyaghidha bihimul kufar. Akan tapi menjadi menjengkelkan. Kita lihat begitu sekarang ya. Ngeselin. Kita lihat sekarang begitu. Jadi memang pertumbuhan kaum muslimin sekarang ini begitu pesat, masif. Ada salah satu koran, bukan koran lah, berita di Inggris mengatakan bahwa brutality growing. Pokoknya brutal lah. Brutal itu artinya tak terkendali pertumbuhan Islamnya, terutama di London, di Eropa itu. Bagaimana tidak coba? Sudah dikekang sana sini, ditindas, difitnah, mungkin ada yang sampai dibunuh. Harapan mereka Islam itu padam, tapi malah justru. Jadi pertumbuhannya itu membuat mereka geram gitu. Jadi mereka paranoid banget kalau melihat Islam itu. Alih-alih mereka ingin memadamkan Islam di Eropa, tapi malah justru Islam malah berkembang. Kenapa mereka diterima di Eropa? Karena memang negaranya diintimidasi oleh mereka. Mau kemana lagi mereka lari? Larinya lari ke Eropa. Di Eropa penduduknya sedikit. Kenapa? Karena banyak yang nggak mau nikah. Ngapain nikah katanya? Kalau misalnya untuk melampiaskan hawa nafsu seks, udah berbuat apa aja mereka nggak perlu nikah. Bahkan sampai ada nikah sesama jenis. Kalau udah sampai sesama jenis nggak melahirkan anak, otomatis penduduk mereka sedikit. Dan untuk menjadi sebuah negara maju itu ada standar populasi
masyarakatnya, ada standarnya berapa juta gitu. Sedangkan mereka menurun sampai mengatakan orang-orang Inggris asli itu seperti orang-orang kasta kedua katanya. Kenapa? Karena dikuasai oleh orang-orang dari luar, dari Islam. Bahkan nama bayi yang paling populer namanya Muhammad gitu. Bingung dia, gimana caranya ini? Di Amerika, di Eropa, dimanapun udah, kita tahu gimana. Tapi justru di sana, boom, banyak banget ya orang-orang Islam. Kalau imam ceritakan, waktu imam ke London bagian barat itu, waktu sholat wajibnya lima waktu itu masjid penuh, apalagi ketika sholat Jumat sampai ke jalan-jalan, coba. Sementara gereja-gereja pada kosong, malah dijadikan sebagai apa disebutnya spooky house. Apa spooky house itu, Ustaz? Spooky itu menyeramkan. Jadi ada salah satu olahragawan Inggris pakai sepeda, dia muter-muter gitu ya. Kalau nggak ke Wales, terus masuk ke London, masuk ke negara yang Scotland, itu naik. Itu kalau ngelewatin banyak kasil-kasil, ngelewatin banyak gereja-gereja yang kosong-kosong, spooky house. Padahal itu rumah ibadah dia, disebut spooky house. Rumah yang sangat menyeramkan. Sementara orang-orang Islam membutuhkan tempat untuk ibadah. Dibeli. Orang ada yang bilang banyak gereja yang murtad lah, gitu. Gerejanya yang murtad, gereja murtad gitu ya. Pas banget ini tambah iman kita para Allah. Perkembangan kaum muslimin membuat mereka marah. Coba aja sekarang tuh. Iya. Liyaghidha bihimul kuffar. Memang hidup kita udah sama Allah ini sudah digariskan seperti itu, akan mendapatkan kemarahan dari orang-orang di luar kita. Kenapa? Karena Allah menciptakan begitu. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Kau punya rencana, Allah yang lebih baik rencananya. Silahkan kamu mau beraksi seperti apapun, Allah udah siapkan jawabannya gitu ya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa sedih, janganlah kamu merasa gelisah. Kamu sebetulnya adalah kaum yang paling mulia jika kamu beriman. Jika kamu beriman. Nah itulah para hamba Allah, dzalika mathaluhum fil Injil. Jadi kabar-kabar ini semuanya sudah Allah informasikan di kitab-kitab mereka. Sehingga tatkala datang ada sebagian yang orang-orang Yahudi Nasrani itu hatinya mendapatkan hidayah, maka dia menjadi orang-orang yang luar biasa dalam Al-Quran nih. Hafalannya insya Allah sudah Al-Imran ya. Bisa diteruskan nih. Laisu sawa min ahlil kitab. Ummatun qaimatun yatluna ayatillah ana al-laili wa hum yasjudun. Di atasnya kuntum khairu ummah. Kalau misalnya antum hafal tuh surat Al-Imran, pasti yang paling atas tuh walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Terus wal yaumil akhir. Bukan apa namanya? Lau kana ahlul kitab bilakana khairul lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Duribat 'alaihimudz dzillatu aina ma thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas wa ba'u bighadabin minallah wa duribat 'alaihimul maskanah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya bighairil haqq dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Baru masuk tuh. Laisu. Laisu sawa min ahlil kitab. Tidak sama dari ahli kitab itu. Ada sebagian mereka yang yatluna ayatillah, yatluna kitabullah, apa gimana? Laisu sawa min ahlil kitab ummatun qaimatun yatluna ayatillah ana al-laili wa hum yasjudun. Jadi ini salah satu dalil juga para hamba Allah bahwa enggak semuanya orang Yahudi itu seperti itu. Ada sebagian mereka. Nah sekalinya dia beriman luar biasa. Yatsluna kitaballah. Yatsluna ayatillah. Ana al-laili pada malam hari. Wahum yasjudun. Baca Quran. Baca kitab Allah. Dan sholat. Jadi sunahnya kalau malam juga baca Quran ya. Di situ kalau dilihatin.
Nah, mereka itu adalah yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas sholihin. Jadi tanda-tandanya orang yang soleh itu adalah amalnya atas dasar iman. Yang kedua, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Amalnya itu mengajak orang untuk berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Dan cirinya yang satu lagi adalah yusari'un fil khairat. Dia bersegera kalau disilu amal soleh. Salat bersegera, infak bersegera, ta'lim bersegera, dan sebagainya. Maka orang-orang itu disebut dengan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh. Nah, hendaknya mudah-mudahan para hamba Allah, ya, di momen yang kata orang mah lagi muludan ini, justru kita lebih mempraktekkan dalam hidup kita, dalam keseharian kita. Bukan hanya mungkin sholawat saja. Sholawat bagus. Sallu, kata Rasulullah. Fa innahu zakatun lakum. Sallu alayya fa innahu zakatun lakum. Bersalawatlah kamu kepadaku, dikarenakan dengan salawat itu dapat menghapuskan dosa kalian. Zakatun lakum, pembersih dosa. Ya kan? Kemudian Rasul mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna li akhihi hatta akuna ilaihi wan nasi ajmain. Tidaklah seseorang sempurna keimanannya sampai dia menjadikan diriku itu lebih dicintai bila dibandingkan dengan keluarganya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Jadi kalau nggak beriman, iman kita nggak sempurna kalau kita nggak mencintai Rasul. Cinta kita kepada Rasul melebihi cinta kita kepada keluarga kita, kepada anak kita, dan orang-orang seluruhnya. Nah, jadi prioritaslah skala bahwa mencintai Rasul itu adalah sesuatu yang penting yang harus kita lakukan. Nah, itulah para hamba Allah beberapa penjelasan tentang surat Al-Fat yang alhamdulillah kita bisa merasakan bahwa mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi ini benar-benar kita rasakan. Ya, bahwa kita sholat, ibadah yang lain itu bukan cari apa-apa, tapi hanya mencari fadla minallah wa ridwana. Dan juga perkembangan Islam dan kaum muslimin saat ini kita harus bersabar karena Pak ada orang-orang yang marah dengan kita. Ya, marah dengan kita. Baik para hamba Allah, juga tadi ada titipan dari hamba Allah tentang ibadah keseharian kita, terutama sholat para hamba Allah. Sholat kita harus lihat bagaimana Rasulullah melaksanakan sholat. Tolong buku Shollu Kama Ra'aitumuni dibaca lagi tuh. Ya, di situ juga dijelasin tuh tentang batasan-batasan qashar. Selama ini antum tahu nggak batasan-batasan qashar? Rasulullah melakukan qashar itu berapa farsah? Kita tahunya jumhur ulama 48 atau 80 kilo. Padahal disebutkan di sana karena Rasul sallallahu alaihi wasallam idza kharaja, tatkala beliau melakukan keluar dari rumahnya untuk safar, misar, ya, sekitar salasa amyal au farasikh syu'batan wa syak shalat rakaatain. Jadi Rasul kalau keluar dari rumah dan jaraknya sudah 3 mil atau 3 farsah, dia sholat 2 rakaat. Nah, jarak 3 mil atau 3 farsah itu 1 milnya adalah 5,5 kilo. 5,5 kilo berarti. Ya. Atau 15 atau 16 kilo ya. Kalau sudah jarak segitu, itu Rasul qashar. Nah, jarak itu, asbabul wurud dari hadis itu adalah ketika Rasulullah keluar dari Madinah ke Dzulhulaifah. Dzulhulaifah itu Bir Ali. Bir Ali, ya, tempat mikot. Nah, itu jaraknya segitu. Aneh itu dari rumah aneh Cinere ke sini 7 kilo. Dari rumah antum, dari rumah aneh ke Niabah itu 22 kilo. Udah bisa. Coba antum hitung dari sini ke Niabah sana, udah masuk berapa kilo? Ada? Jangan kira-kira. Kurang lebih. Iya, nanti dilihat aja, Karena zaman Rasul juga kira-kira semua juga. Karena nggak ada itu ya.
Nah itu para hamba Allah, supaya kita tuh melakukan ibadah itu yakin ada dalilnya. Jangan ikut-ikutan. Ya. 3 mil. 3 mil atau 3 farsah. 1 mil itu 5.500 sekian 5,5 kilo meter gitu ya. 5.500 sekian meter lah. Atau 5,5 kilo. 15 kilo. Ya, Burai kalau dari rumah Burai berapa? Burai paling ge 10 kilo. Ya. Ora itu ge. Satu ya, tapi Rasul tidak qaul. Itu kebiasaan aja. Rasul nggak bilang nanti kalau kamu keluar kamu enggak gitu. Jadi yang menceritakan ini Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik itu menyertai Nabi. Nabi itu kalau ke Dzulhulaifah di sininya sholat duhur 4, nanti sholat asar di sana cuma 2. Ini jangan dikit-dikit kosong, dikit-dikit jam. Ya, saya. Ya. Tapi Rasulullah juga pernah dia mengkosor sholatnya bi ghairi matorin wala khaufin, tanpa takut dan tanpa hujan. Ketika ditanya mas sahabat Rasulullah, kenapa mengkosor sholat? Kenapa? Karena aku tidak ingin memberatkan sahabat. Jadi gitu ya. Rasul juga nggak kemana-mana, nggak hujan, dan juga nggak karena takut Rasul mengkosor di Madinah. Artinya Rasul sayang sama umatnya. Jangan sampai kamu tuh meninggalkan sholat lah. Yang penting walaupun sholat dikosor nggak apa-apa. Diringankan soheh gitu. Rukhsah. Jadi kewajiban mah nggak boleh tinggalin, tapi pelaksanaannya sunnah. Pelaksanaannya ada fleksibilitas, ada rukhsah di sana. Tapi kalau ninggalin nggak boleh. Yang penting ente kerjain sesuai dengan kemampuan ente. Larangan ninggalin tuh nggak boleh larangan. Tapi kalau misalnya untuk melaksanakannya lakukan sesuai dengan kemampuan. Nah itu baru qasar. Nanti kita cari yang lainnya lagi. Gimana sih sholat makmum kepada imam? Faidha kabbaro fakabbiru. Kalau dia udah takbir, baru kita takbir. Atau kita mengiringi dia. Allahu Akbar, Allah turun-turun. Ada di situ. Nah nanti para hamba Allah kalau bisa cara khusus ngebet lagi mau gimana, mau ditaruh di meja gimana? Amin itu amin duluan. Iya. Sekarang udah mulai bareng. Iya. Nah, begini para hamba Allah. Begini para hamba Allah. Dulu syariat Islam bisa terlaksana karena mereka ngumpul dan punya masjid sendiri. Kalau masjid sama orang lain gimana? Kita ikutin siapa yang memakmurkan masjid itu. Kalau kita udah sampein dia nggak mau nerima, serah kita mau sholat di situ mau tempat yang lain, gitu aja. Kalau misalnya mau sholat itu, terima apa yang ada di situ. Tapi kalau kita punya pemahaman sendiri, ya udah kita sholat tempat lain, berjamaah sama keluarga kita, atau cari masjid-masjid yang menurut kita sesuai dengan pemahaman kita gitu. Jangan sampai kita sholat masjid di situ, malah di situ jadi ribut. Nah, di sholat di sini masjid nih gini. Kita udah sampein. Kalau misalnya emang saya nggak pas banget. Terus terang aneh sholat di tempat aneh juga kayak begitu. Tapi aneh cari di mana masjid yang jauh. Satu-satunya Masjid Muhammadiyah. Itu juga yang aneh subuh doang di situ. Jadi senyaman kita sholat sesuai dengan keyakinan kita. Karena keyakinan kita itu yang akan membawa kita mati, itu membawa keyakinan kita. Malah jadi ladang dong. Ya, ya artinya. Kita lari. Ya. Dulu kalau habis imam itu sholat dolin itu kan amin duluan. Ya. Kita ini sekarang udah mulai udang. Oh gitu, iya. Oh jubur, iya. Jadi begini akhi. Dakwah itu memang wajib. Dakwah itu wajib. Ya kita sampaikan sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau misalnya kita bakalan nanti tafarruq, tinggalkan. Enggak, sholat itu yang dimaksud karena kalau sholat itu apalagi berbeda waktu kan kita kadang. Oh iya. Iya. Makanya itu Anda bilang, mudah-mudahan dalam momen tersebut kita yang pegang kendali gitu. Panitianya kita lah. Sebelum itu kita dakwahin dulu. Nanti kalau imamnya begini ya, kalau misalnya dolitnya kita bareng gini ya, itu bagus tuh. Tapi kalau kita ngikut sama orang, nah itu dia. Di umum juga udah mulai kok. Nah, alhamdulillah. Imamnya amin. Artinya. Sholat dolin amin. Soalnya. Jadi itu aja para hamba Allah ya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan kita ada keinginan lagi untuk bisa membahas ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Mungkin yang ada yang sudah kita tinggalkan.
Ya, semoga Allah memudahkan kita dan memberikan mujahadah kita yang tinggi untuk berjamaah di sebuah wadah yang terpimpin Al-Quran dan Sunnah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.